Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada video ini kami ingin menjelaskan materi dan juga latihan soal mengenai persamaan diferensial orde 2 non-homogen dengan metode variasi parameter. Sebelumnya perkenalkan, saya Sri Wahyu Utami dengan NPM 040. Perkenalkan, nama saya Nuzulana Fidhanif dengan NPM 082. Perkenalkan, nama saya Bima Alheta Purisada dengan NBM 076. Kan saya Waodia Asmiati dengan NPM 034. Baik, langsung saja ke penjelasan materinya. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai materi metode variasi parameter. Jadi metode variasi parameter itu adalah metode untuk menentukan penyelesaian khusus persamaan diferensial linear non-homogen dengan koefisien variabel. Pertama-tama akan dicari solusi dari persamaan diferensial orde tinggi non-homogen dengan koefisien konstan. Bisa dilihat untuk persamaan yang pertama, yaitu A0 dikalikan D pangkat N dikalikan Y per DX pangkat N ditambah A1 dikalikan DN D pangkat N-1 dikalikan Y per DX pangkat N-1 hingga ditambah A N-1 dikalikan D DX plus AN Y sama dengan Fx. Dengan A0, A1 hingga AN merupakan konstanta real dan Fx tidak sama dengan 0. Solusi umum dari PD1 ini dapat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan YH plus YP. Dengan YH adalah solusi umum bagian homogen dan YP merupakan solusi khusus atau solusi partikuler. Untuk dapat memahami metode variasi parameter secara umum, sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu untuk kasus N sama dengan 2. Oke, untuk persamaan kedua yaitu A0 dikalikan D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah A1 dikalikan D DX plus A2Y sama dengan Fx. Misalkan solusi umum bagian homogennya yaitu YHX sama dengan C1Y1X ditambah C2Y2X. Maka untuk langkah awal metode variasi parameternya yaitu menyatakan solusi khusus PD homogen, PD non-homogen dengan merubah konstanta pada solusi umum bagian homogennya ke dalam bentuk fungsi atas variabel bebas, yaitu YPX sama dengan V1X Y1X ditambah V2X Y2X. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan V1 dan V2 sehingga YP memenuhi solusi khusus persamaan diferensial non-homogen. Untuk turunan pertama fungsi YPX terhadap X-nya yaitu YP aksen X sama dengan V1 aksen X Y1X plus V1X Y1 aksen X dan seterusnya. Untuk menyederhanakan bentuk itu, kita misalkan dipilih V1 dan V2 yang memenuhi. Maka V1 dan V2 yang memenuhi yaitu V1 aksen X, Y1X plus V2 aksen X, Y2X sama dengan 0. Baik, yang selanjutnya, setelah diperoleh Y, kemudian Y kita turunkan menjadi Y aksen V sama dengan V1X dikali Y1 aksen X ditambah V2X dikali Y2 aksen X. Nah, kemudian Y diturunkan lagi sehingga diperoleh turunan kedua dari YPX yaitu V1 aksen X dikali Y1 aksen X ditambah V1X dikali Y1 aksen X ditambah V2 aksen X dikali Y2 aksen X ditambah V2X dikali Y2 aksen X. Nah, kemudian persamaan yang 3, 5, dan 6 itu disubstitusikan ke persamaan kedua. Kemudian setelah itu suku-sukunya dikelompokkan untuk faktor untuk yang mempunyai faktor V1X dan juga V2X. Maka diperoleh A0 Y1 aksen X ditambah A1 Y1 aksen X ditambah A2 Y1 X dikalikan V1X ditambah A0 Y2 aksen X ditambah A1 Y2 aksen X ditambah A2 Y2X dikalikan V2X ditambah A0 dikalikan V1 aksen X dikalikan Y1 aksen X ditambah V2 aksen X dikalikan Y2 aksen X sama dengan X. Karena Y1 dan Y2 adalah solusi bagian homogen, maka persamaan ini dapat disederhanakan menjadi V1 absen X, Y1 absen X plus V2 absen X, Y2 absen X sama dengan Fx per A0. Jadi ketika fungsi V1 dan V2 harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat persamaan keempat dan persamaan ketujuh. Nah, kemudian ketika dinyatakan dalam bentuk operasi matriks, maka persamaan tersebut pada persamaan ke-8. Dengan menggunakan metode substitusi eliminasi atau Cramer, diperoleh solusi sebagai berikut. Nah, kita peroleh V1 absen X sama dengan min Fx Y2X per A0 Wronskian dari Y1X, Y2X. Kemudian sama dengan V1 absen X yaitu V2 absen X sama dengan Fx
dikali Y1X per A0 sekian dari Y1X dan Y2X. Kemudian ketika diintegralkan, maka dua-duanya diintegralkan, maka menjadi V1X sama dengan min Fx Y2X per A0 sekian dari Y1X Y2X dx. Begitu juga dengan V2X, sama seperti V memiliki minus. Seperti itu. Baiklah, untuk yang selanjutnya, terdapat pula cara lain untuk menentukan fungsi V1 dan V2-nya, yaitu sebagai berikut. Karena tadi sudah didapat YP sama dengan V1Y1 ditambah V2Y2 yang memuat fungsi X, maka kita dapat mencari V1 dengan integral dari Wronskian 1 per Wronskian dx, dan V2 sama dengan integral dari Wronskian 2 per Wronskian dx, dengan W sama dengan determinan dari Y1, Y2, Y aksen 1, dan Y aksen 2, Wronskian 1, determinan dari 0, Y2, Fx, dan Y aksen 2, dan Wronskian 2 sama dengan determinan dari Y1, A0, Y aksen 1, dan Fx. Nah, setelah mendapatkan fungsi V1 dan V2-nya, akan diperoleh solusi khusus atau YP-nya dari persamaan diferensial non-homogen tersebut. Jadi, solusi umum persamaan diferensial non-homogen tersebut dapat diperoleh dengan menjumlahkan solusi umum bagian homogen dengan solusi khususnya, yaitu Y sama dengan YH plus YP. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal yang pertama. Oke, selanjutnya membahas latihan soal yang sudah kami siapkan. Untuk soal yang pertama, yaitu tentukan solusi umum untuk PD non-homogen berikut dengan menggunakan metode variasi parameter. PD-nya yaitu Y aksen-aksen plus 6Y aksen plus 5Y sama dengan 2 plus X. Untuk penyelesaiannya, untuk langkah pertama, yaitu kita menentukan solusi homogen atau YH-nya terlebih dahulu, yang diperoleh dengan menyelesaikan Y aksen-aksen plus 6Y aksen plus 5Y sama dengan 0. Kita perlu menentukan persamaan karakteristiknya terlebih dahulu, yaitu M kuadrat plus 6M plus 5 sama dengan 0, kemudian difaktorkan sehingga didapat M plus 5 dikalikan M plus 1 sama dengan 0. Maka untuk akar-akarnya kita peroleh M1 sama dengan minus 5, dan untuk M2 sama dengan minus 1. Dikarenakan akar-akarnya ini real dan berbeda, maka solusi homogen untuk PD tersebut adalah YH sama dengan C1 dikalikan E pangkat minus 5X ditambah C2 dikalikan E pangkat minus X, dengan Y1-nya adalah E pangkat minus 5X, dan Y2-nya adalah E pangkat minus X. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah menentukan solusi khusus atau solusi partikuler, yaitu YP dengan Wronskian. Di sini saya menggunakan W1 dan W2. Untuk yang pertama kita mencari Wronskiannya dulu, yaitu determinan dari Y1, Y2, Y1 aksen, dan Y2 aksen. Sudah diketahui sebelumnya untuk Y1 yaitu E pangkat minus 5X, dan Y2-nya E pangkat minus X. Y1 aksen yaitu min 5, E pangkat minus 5X, dan Y2 aksennya adalah E pangkat minus X. Sehingga hasil dari Wronskian ini adalah 6E pangkat minus 6X. Kemudian untuk Wronskian 1 dikalikan determinan dari 0, Y2, Rx, dan Y2 aksen. Untuk hasil Wronskian 1 ini adalah minus 2E pangkat min X dikurangi Xe pangkat minus X. Dan untuk Wronskian 2 yaitu determinan dari Y1, 0, Y1 aksen, dan Rx. Sehingga hasil dari Wronskian 2 adalah 2E pangkat minus 5X ditambah Xe pangkat minus 5X. Selanjutnya kita mencari V1 dan juga V2-nya. Untuk V1 menggunakan rumus integral dari Wronskian 1 per W dx. Sebelumnya sudah diketahui hasil dari Wronskian 1 dan juga Wronskian, maka kita langsung substitusikan saja ke rumusnya, sehingga didapat hasil dari V1 yaitu minus 9 per 150 dikurangi 1 per 30X dikalikan E pangkat 5X. Kemudian untuk V2 menggunakan rumus integral W2 per W dx. Sebelumnya sudah diketahui juga hasil dari W2 dan juga Wronskian, maka selanjutnya disubstitusikan sehingga hasil dari V2 yaitu 1/6 ditambah 1/6X dikalikan E pangkat X. Selanjutnya, karena sudah diketahui V1 dan V2, kemudian disubstitusikan ke YP, yaitu V1 Y1 ditambah V2 Y2, sehingga YP sama dengan minus 9 per 150 min 1 per 30X dikalikan E pangkat 5X dikalikan Y1 yaitu E pangkat minus 5X ditambah V2 1/6 plus 1/6X dikalikan EX, E pangkat X, dikalikan Y2 yaitu E pangkat minus X. Sehingga YP sama dengan 4 per 30X plus 8 per 75. Jadi solusi umum untuk PD tersebut adalah Y sama dengan YH plus YP sama dengan Y-nya sama dengan C1 dikalikan E pangkat min 5X plus C2 dikalikan E pangkat min X ditambah 4 per 30X plus 8 per 75.
Latihan soal yang kedua, tentukan solusi umum untuk semua homologen berikut dengan menggunakan metode variasi parameter. Persamaannya yaitu Y aksen dikurangi 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan X per 1 dikalikan E pangkat 2X. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari solusi homogennya dari Y aksen 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Kita ubah menjadi ke persamaan karakteristiknya menjadi M kuadrat dikurangi 4M ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sehingga diperoleh akarnya yaitu M12 sama dengan 2. Nah, karena ini merupakan akar-akar rela dan kembar, maka solusi homogennya yaitu YH sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2X E pangkat 2X. Langkah yang kedua yaitu menentukan solusi khususnya, yaitu menggunakan Wronskian. Nah, jadi langkah yang kedua ini sama seperti pada latihan soal yang pertama tadi. Jadi kita mencari Wronskian 1 dan juga Wronskian 2. Nah, untuk mencari Wronskiannya, kita substitusikan nilai Y1 dan juga Y2-nya, sehingga diperoleh nilai Wronskiannya yaitu E pangkat 4X. Kemudian untuk yang Wronskian 1-nya, kita substitusikan nilai Rx kemudian Y2-nya, kemudian diperoleh negatif X E pangkat 4X dikalikan X ditambah 1. Kemudian untuk Wronskian 2-nya diperoleh E pangkat 4X dikalikan X ditambah 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai V1 dan juga V2. V1 diperoleh dari integral Wronskian 1 dibagi Wronskian dx. Sehingga diperoleh V1-nya yaitu negatif X pangkat 3 per 3 ditambah X kuadrat per 2. Selanjutnya untuk mencari nilai V2, dicari dengan integral V2 per V dx sama dengan X plus X. Nah, sehingga sudah diperoleh nilai Y1, Y2, V1, dan juga V2-nya. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke persamaan partikularnya, yaitu YP sama dengan V1, Y1 ditambah V2, Y2 sama dengan YP sama dengan negatif X pangkat 3 per 3 ditambah X kuadrat per 2 dikalikan E pangkat 2X ditambah X kuadrat per 2 ditambah X dikalikan X E pangkat 2X. Nah, kita sudah memperoleh YH dan juga YP-nya, kemudian nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan solusi umumnya, yaitu Y sama dengan YH ditambah YP. Y sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2X E pangkat 2X dikurangi X pangkat 3 per 3 ditambah X kuadrat per 2 dikalikan E pangkat 2X ditambah X kuadrat per 2 ditambah X dikalikan X E pangkat 2X. Baik, untuk soal yang nomor 3, yaitu tentukan solusi dari persamaan diferensial non-homogen berikut dengan menggunakan metode variasi parameter. Di sini kita mengetahui persamaan diferensial non-homogennya dan MNA-nya. Jadi kita nanti mencari MNA-nya. Langkah yang pertama yaitu mencari solusi homogen, yaitu YH, di mana kita mencari dari persamaan karakteristiknya terlebih dahulu. Persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat min 1 menjadi sama dengan 0, menjadi R plus 1, dan R min 1 sama dengan 0. Jadi R1 sama dengan min 1 dan R2 sama dengan 1. Jadi solusi dari persamaan diferensial homogennya yaitu YH sama dengan C1E pangkat min X dan C2 E pangkat X. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan solusi khusus atau YP-nya. Kita menggunakan Wronskian-nya. Kita mencari Wronskian yang pertama yaitu menggunakan Y1, Y2, dan turunan dari Y1 dan Y2. Menjadi Wronskian-nya adalah 2. Sehingga kita mencari V1. V1 menggunakan rumus min integral Fx dikali Y2 dibagi A0 dikali Wronskian, kemudian dx. Sedemikian sehingga dioperasi menjadi V1 sama dengan min 1 per 4x E pangkat 2x plus 1 per 8 E pangkat 2x. Kemudian untuk mencari V2 sama dengan integral Fx dikali Y1 per A0 dikali Wronskiannya. Kemudian kita masukkan Fx, kita substitusikan Fx, Y1, A0 dan Wronskiannya, kemudian diintegralkan sedemikian sehingga dioperasikan menjadi Y1 per 4x kuadrat. Kemudian kita sudah memperoleh V1 dan V2. YP sama dengan V1 kali Y1 plus V2 kali Y2. Sehingga YP-nya adalah min 1 per 4x E pangkat 2x plus 1 per 8 E pangkat 2x dikali dengan E pangkat min X plus 1 per 4x kuadrat E pangkat X. Sehingga kita memperoleh solusi umum dari persamaan diferensialnya, yaitu kita substitusikan pada persamaan yang awal, yaitu Y sama dengan YH plus YP. Y sama dengan C1 E pangkat min X plus C2 E pangkat X plus min 1 per 4x E pangkat 2x plus 1 per 8 E pangkat 2x dikali dengan E pangkat min X plus 1 per 4x kuadrat E pangkat X. Karena kita memperoleh Y0 sama dengan 1 dan
turunan pertama dari Y0 sama dengan 0, maka kita substitusikan dulu X-nya sama dengan 0. Sehingga memperoleh hasilnya C1 plus C2 plus 1 per 8 sama dengan 1. Sehingga C1 plus C2 sama dengan 7 per 8, yaitu menjadi persamaan pertama. Kemudian kita turunkan persamaan Y solusi umum tadi. Kemudian kita substitusikan X-nya sama dengan 0. Jadi min C1 plus C2 sama min 1 per 8 sama dengan 0. Min C1 plus C2 sama dengan 1 per 8. Menjadi persamaan yang kedua. Kemudian untuk mencari C1 dan C2, kita eliminasikan persamaan 1 dan 2. Yaitu memperoleh hasil C2-nya itu sama dengan 1 per 2. Kemudian kita substitusikan C2 sama dengan 1 per 2 ke persamaan yang pertama. Sehingga diperoleh C1 plus 1 per 2 sama dengan 7 per 8. C1 sama dengan 3 per 8. Kita sudah memperoleh C1 sama dengan 3 per 8 dan C2 sama dengan 1 per 2. Kemudian kita substitusikan pada solusi umum yang telah kita oleh tadi menjadi Y sama dengan 3 per 8 E pangkat min X plus 1 per 2 E pangkat X plus min 1 per 4 X E pangkat 2X E pangkat 2X plus 1 per 8 E pangkat 2X dikali E pangkat min X plus 1 per 4 X kuadrat E pangkat X. Baik, kita masuk ke latihan soal nomor 4. Tentukan solusi dari persamaan diferensial non-homogen berikut dengan menggunakan metode variasi parameter. Y aksen-aksen ditambah 4Y sama dengan sekan 2X. Penyelesaiannya yang pertama, kita tentukan YH-nya terlebih dahulu. Dengan menyelesaikan Y aksen-aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya adalah P kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita cari P1 dan 2-nya menggunakan rumus min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga kita dapatkan P1 dan 2-nya adalah 0 plus minus 2I. Sehingga solusi untuk persamaan diferensial homogennya adalah YH sama dengan E pangkat 0 dikali X dikali C1 sin 2X ditambah C2 cos 2X. Sehingga YH sama dengan C1 sin 2X ditambah C2 cos 2X. Dengan Y1-nya adalah sin 2X dan Y2-nya adalah cos 2X. Kemudian langkah kedua, kita menentukan solusi khusus atau YP-nya dengan menggunakan Wronskian. Kita cari Wronskian dari Y1, Y2, dan turunan pertama dari keduanya. Disubstitusikan Y1 sama dengan sin 2X, Y2 sama dengan cos 2X, Y1 aksen sama dengan 2 cos 2X, dan Y2 aksen sama dengan min 2 sin 2X. Dioperasikan sehingga kita mendapatkan Wronskiannya sama dengan min 2. Kemudian untuk mencari V1, kita gunakan rumus V1 sama dengan min integral dari Fx dikali Y2 per A0 dikali W dx. Sama dengan, kita substitusikan menjadi V1 sama dengan min integral sekan 2X dikali cos 2X per 1 dikali min 2 dx, sehingga didapatkan V1 sama dengan setengah X. Kemudian, mencari V2, disubstitusikan kembali, V2 sama dengan integral dari Fx dikali Y1 per A0 dikali W dx. Kemudian, didapatkan V2 sama dengan min setengah integral dari sin 2X per cos 2X dx. Kita gunakan metode permisalan, yaitu seperti yang tertera pada gambar. Kemudian kita dapatkan V2 sama dengan 1/4 ln cos 2X. Kemudian, YP sama dengan V1 Y1 ditambah V2 Y2. Kita substitusikan V1, Y1, V2, dan Y2-nya. Sehingga didapatkan YP sama dengan setengah X sin 2X ditambah 1/4 ln cos 2X dikalikan cos 2X. Jadi solusi umum persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan YH plus YP. Jadi Y sama dengan C1 sin 2X ditambah C2 cos 2X ditambah setengah X sin 2X ditambah 1/4 ln cos 2X dikalikan dengan cos 2X. Cukup sekian video pemaparan materi dan juga latihan soal mengenai persamaan diferensial non-homogen order 2 dengan metode variasi parameter. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.